Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Rauf, yang insya Allah akan memberikan satu pencerahan kepada kita dan sekaligus memberikan penjelasan-penjelasan di kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada malam hari ini mengambil satu tema, sabar dalam berdakwah. Sekali lagi, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah sabar dalam berdakwah. Mudah-mudahan materi yang kita angkat pada malam hari ini akan memberikan satu kekuatan bagi kita, terutama dalam peningkatan iman dan takwa kepada Allah, dan juga dalam rangka thalabul ilmi ini kita tetap diberikan kesabaran. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan dan kami berikan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Rauf. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir bersama-sama untuk menunaikan kewajiban untuk menghidupkan syiar-syiar agama, untuk memakmurkan masjid, untuk saling bersilaturahim dan berbagai macam kebaikan itu bisa kita dapatkan melalui majelis taklim ini. Jadi dengan satu amalan kebaikan itu banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan. Sebagaimana tadi kami sebutkan, melalui majelis taklim satu kita bisa merupakan syiar-syiarnya agama. Ya, dengan adanya kajian-kajian ini agama itu kelihatan hidup, Pak. Coba kalau di masjid-masjid gak ada kajian, nilai syiarnya di mana? Nilai syiarnya di mana? Tidak kelihatan. Jadi seakan-akan mati masjid itu. Jadi untuk memakmurkan masjid dan menghidupkan suasana masjid itu nggak cukup hanya dengan sholat berjamaah saja. Nggak cukup, karena nanti eksistensi masjid itu hanya berfungsi cuma satu. Padahal masjid dibangun itu bukan sekedar untuk berjamaah, berkumpulnya kaum muslimin. Kita berkumpul di sini untuk bisa kumpul seperti ini. Coba kalau nggak ada kajian begini, semayanan kumpul begini itu akhirnya nggak maju-maju. Bagaimana? Nah coba kita lihat. Tapi dengan satu kajian, subhanallah, waktu bisa sepakat. Ya, waktu bisa sepakat. Sehingga ini bisa kita jadikan ajang bersilaturahim, ajang untuk berziarah. Yang mana kalau kita sangat tidak mungkin kalau jenengan harus datang ke rumah satu persatu jamaah di sini. Ya, untuk tahu kesehatannya, untuk tahu keadaannya, nggak mungkin panjenengan sebulan sekali aja. Saya yakin nggak bisa jenengan datang ke rumah satu-satu jamaah. Tapi dengan berkumpul, dengan ngaji, dengan taklim, kita melakukan pertemuan. Ya, kemudian apa lagi? Ini bisa menjadi ladang sebagai usaha untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, ada ta'awun. Ta'awun di sana. Dengan adanya kajian, berjalan yang namanya saling membantu, saling menolong, berjalan. Ada kerjasama di sini. Kajian seperti ini nggak bisa dilakukan hanya oleh seorang. Gimana? Didukung oleh yang namanya tim. Ngaji seperti ini nggak bisa hanya sosok Abdul Rauf datang, nggak mungkin bisa jalan kalau tidak ada panitia. Coba bapak-bapak nggak usah ngundang pengajian. Saya datang ke sini ngaji di Soko. Nggak mungkin itu bisa dilakukan oleh seorang yang saja. Itu bisa terwujud, program bisa berjalan itu karena satu tim. Dan tim itu nggak bisa jalan kalau tidak ta'awun, saling bekerja sama, saling bersinergi, bersama kerja. Kalau saya jadi nggak dijemput, saya nggak bisa bentuk ini. Kalau itu umat-umat namanya. Allah. Ini faedahnya sangat luar biasa. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mugi-mugi dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan melalui kajian-kajian kita, belajar bersama ustaz-ustaz kita, mugi-mugi dapat sarana untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis 31. Melanjutkan hadis 31 yang menceritakan seorang wanita yang sedang menangisi kuburan anaknya.
Setelah ditegur oleh Nabi, Nabi dicelatu, Nabi diusir, lalu dia datang kepada Nabi minta maaf dan tetap dinasihati oleh Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga, ini saya murojaah sedikit, saya ulang sedikit. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah menunjukkan tentang tawadhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan betapa tawadhunya Nabi SAW. Seorang guru besar, seorang imamnya para dai, sayyidnya para rasul. Bagaimana sikapnya, bagaimana tindak tanduknya ketika menghadapi ujian berupa sikap yang tidak baik dari orang yang dinasihati. Ini nasihat penting bagi kita semua. Makanya jadi guru kok jomong kok ongso dadi wong guru, dadi wong mulia boten. Ya. Jadi para dai, para guru untuk melalui tahapan-tahapan ujian seperti ini. Kadang-kadang ceramah ini menganjurkan kesabaran, sing sabar dengan ujian, apalagi kalau kita lihat terus, itu ceramah ini. Lalu kadang-kadang diuji mikir rusak manusia sabar. Saya lihat di video viral kiai terkenal, muahnya luar biasa, 30 juta kalau undang. Pas ceramah itu rusak, dibanting Pak Sini. Apa jenis meeting? Akhirnya subhanallah, saya takut dengan yang punya sound itu protes itu Pak. Protes di YouTube-nya, di live ya. Minta tolong kepada Pak Yainya dan Tojok Mumu. Kita itu sudah ngetes itu bukan unsur kesengajaan. Saya yakin Pak, panitia ini ada pengajar itu tes itu gak karu-karuan. Bagaimana? Itu mulai esok bisa jadi 2 hari itu harus disiapkan. Coba saya tinggal di teman-teman kita yang punya usaha-usaha sound itu. Naik kata di sewa umum ribut. Ya dong, semua cek. Maka hargailah. Itu baru ujian kayak dulu. Lalu ceramahnya sabar itu tinggi. Ini baru dijimik harus kamu karuan. Ini menunjukkan apa? Gagal dia. Itu tunjuk sudah gagal dia. Itu baru diuji dengan rusaknya. Itu belum lagi dicaci orang. Dia ngaji-ngaji dicaci orang. Itu baru mik Pak. Itu turun amplop. Mak korek kadang itu pemali. Loh saya itu tadi ujian yang namanya ujian agama itu aneh. Bukan cuma satu saja. Makanya ngomong itu gampang makanya ngelakon. Ya, saya berani ngomong demikian, ngerasa di lapangan bahasa. Sehingga kalau pas saya ngaji begini, suatu saya harus dimaklumi mawon. Kenapa? Saya tahu persis panitia untuk menyiapkan itu bagaimana. Nah, kapan hari pas ngaji ini kan memang kurang saya begini untuk bentuk kabel akhirnya sing di rumah itu Pak diragati tenang itu kok nyar Pak. Suami punya miliknya, kok baru kok. Jadi saat dulu dikali ngaji sore ini kok, itu mulai kopi ini harus dinawa, cowok, acar. Pas ngaji lagi, wes gak apa-apa, tidak apa-apa. Ini ujian bagi kita semua. Usaha yang diuji, sing ngaji ya diuji. Ini saya yakin, sing teko-teko yang kalian itu kok. Komennya dia ngaji didandani. Gak ngerti sih dandani, ini ngeringet mulai. Lalu dia betul lah. Itu ujian, kudu dipahami. Makanya kok bebeknya sampai ngaji jadi budi. Kudu baik, tipe kotor-kotor, kretek-kretek, kresek-kresek. Dan itu kudu dimaklumi. Saya yakin gak sembarangan panitia itu sudah menyediakan. Maka ketika kita melihat bagaimana akhlak Rasulullah ini, ketika dia nasihati, dicelatu sama perempuan dan beliau tidak marah. Saya coba, niru ini tidak gampang. Niru ini tidak gampang. Setelah itu diusir beliau. Dan beliau pun pergi tanpa satu kata pun. Runem dia tidak, mantel juga tidak. Artinya beliau sangat memahami kondisi.
Dan itu terbukti. Terbukti apa? Beliau tidak dendam dengan wanita ini, gak nyimpen kemangkalan dengan wanita ini. Ketika beberapa hari setelahnya wanita itu datang ke rumah Nabi dan minta maaf, dan Nabi pun memaafkan. Selesai, gak ada urusan di situ. Dan Nabi pun tetap memberi nasihat yang dibutuhkan. Ini merupakan teladan yang luar biasa. Teladan yang luar biasa. Jadi ketawaduan Nabi kayak demikian. Ini yang perlu dicontoh oleh para dai, oleh para ustaz, oleh para kiai sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW. Ya, kalau guru dari ngamuan muridnya jadi kaya apa? Gak cocok didik pore, pelayanan gak cocok didik pore, wis gak usah dai sampean. Gak bener jangan seperti itu, keliru. Makanya umat ini sulit membentuk diri karena gak menemukan sebuah karakter yang dicontoh, Pak. Sing ceramah ada, sing dicontoh itu sapa? Sing ceramah kata, sing khutbah kata, sing pidato kata, sing dicontoh itu sing gak apa. Makanya kalau nggak sampai sama di dalam lembaga-lembaga itu yang kurang itu satu apa? Teladan. Teladan itu yang sulit. Makanya aku nggak sampean, niku setiap hari berdoa kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai teladan. Mana doa itu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Nah itu. Jadi waktu panjenengan doa itu, kita itu minta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan aku ini teladan yang patut diteladan. Itu tiap hari kita baca. Nah, saya ingin persoalan ini kembali pada kita masing-masing. Apakah kita juga setiap hari menyiapkan diri untuk diteladani? Ayo. Seperti kita ingin mendidik anak-anak kita itu ngerimu, misnak semono iki diterima, disyukuri sehingga. Apa kita sudah memberikan contoh sikap qanaah? Banyak anak keluarga sampai makan gigi, gagal makan gigi, mesti orang sih ditiru. Nek bapak ini, Nah, saya ingin mau bapak-bapak ibu kira-kira evaluasi, saya kapan kurian itu sopo? Sopo kira-kira. Saya saling menuduh. Evaluasi, sudah evaluasi, makanya anak-anak kita sulit membentuk karakter karena karakter sendiri contoh. Maka pelajaran hari ini kita dapatkan satu poin, ya, ayo belajar menjadi orang yang diteladani. Belajar jadi orang tua yang patut untuk sehingga anak-anak kita menemukan guru yang layak untuk diikuti. Kesabaran kita ditunjukkan ke anak-anak, cara mensikapi kesalahan anak itu bagaimana, cara mensikapi kesalahan istri itu bagaimana. Teladan, disiplin waktu. Bukan demi Allah, Pak. Kalau kita memberikan petunjuk kepada kebaikan, ya, belajar untuk menjadi teladan, anak-anak nanti itu lebih mudah diarahkan. Insya Allah demikian. Ya, dari semangatnya kita ibadah ditunjukkan di hadapan anak-anak, tidak apa-apa. Untuk supaya diikut, anak kita ini corong kepingin dan dilongapi ini kok mesti diroki kan apa? Corong melaku kok mesti dienut. Dan komunikasi antara orang tua dengan anak itu harus hidup. Harus hidup. Jangan sampai anak-anak kita itu memiliki keluarga itu di lingkungan bermainnya, bukan pada rumah tangganya. Jangan sampai. Ya, si akrab anak-anak dengan orang tua. Nah, caranya piye supaya anak-anak itu kecanduan ketemu dengan bapak-bapak ibu, senang kalau ketemu orang tua, senang ketika bertemu bapaknya, senang bertemu anaknya orang ibunya. Itu bagaimana? Berarti kan sikap. Berarti kan sikap. Jangan usir-usir anak Anda dari kalangan Anda. Jadi kalau anak itu ngalem buntel lain orang tuanya, itu jangan diomongin sehingga baik. Kalau betul-betul kan dari gede. Ini bagian kulino.
Guru titik kon metu, guru titik kon metu, guru titik kon metu. Bedane arek yatim nang beda yatim di bisa. Hah? Nek sampe gak kepin diurungi anak-anak sampe itu loh. Nek gak kepin dialami anak sampe itu bedane arek yatim nang beda yatim di bedane, Pak. Iku bedane anak yatim iku gak mesti dialami. Iku kesalahan fatal bagi para orang tua. Mungkin satu kilas dia dengan guru telah itu dewasa seakan itu tergantung pola bisa mengajari anak-anak. Sekarang kita temukan di lapangan, kita kaji psikologis masyarakat. Kenapa anak-anak sulit menerima orang tua di masa tuanya? Kan udah terbiasa mulai kecil diusiri orang tua di komentar ini Jokowi. Sadar nih Pak? Ayo coba, kalau ini sudah terbentuk Pak. Oh, ribet ini ngomong, betul-betul ngomong. Akhirnya anak merasa aman di luar. Sehingga anak-anak punya komunitas yang perhatian dengan dia. Minum segelas diminum mau ngakeh, rokat situ berokan mau ngakeh. Merasa apa? Merasa apa? Coba perhatikan ketika sakit dikunjungi, di rumah sakit ditunggoi. Bayangkan. Sehingga kedekatan hati anak-anak kita lebih dekat dengan teman-teman lingkungan. Coba jangan cek nanti. Ketika dengan punya acara keluarga, mas, bisa acara keluarga. Kak, aku sudah perjanjian sama temanku. Ini senjata tiba. Itu awal bencana buat panjenengan. Aku gak ngedeni. Aku gak ngedeni. Ini fakta di lapangan yang kita temukan. Hasil diagnosa yang kita lakukan di lapangan itu koyok ngono Pak. Ceritanya kok iso kok begini? Kan sudah terbiasa apa? Sudah terbiasa apa? Dibawa Tuhan. Akhirnya dia lebih nyaman dengan lingkungannya, lebih akrab dengan lingkungannya, lebih khawatir keselamatan teman-temannya. Sehingga nanti kalau satu saat pas orang tuanya sakit, dia pun santai-santai aja nunggu itu, nggak merasa kehilangan, nggak merasa kesusahan. Kenapa? Udah biasa nggak kumpul sama orang tua. Dan itu efeknya kemana-mana nanti Pak. Masya Allah. Mungkin saya itu. Itu pelajaran yang ketiga. Jadi para dai, para guru, para orang tua, para pendidik dianjurkan memiliki sifat tawadhu, ya, dan sifat lembut di dalam menghadapi sikap-sikap yang kurang baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Pelajaran yang keempat, apa itu? Mulazamatul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pelajaran yang nomor sekarang adalah keharusan untuk menjaga apa? Amar ma'ruf nahi munkar, harus terus-menerus dilakukan. Ini terbukti apa? Terbukti ketika Nabi jalan-jalan. Pas jalan-jalan itu menemukan di pemakaman itu ada seorang wanita sedang menangis di kuburan. Ini gak baik, termasuk gak baik. Dikhawatirkan di situ ada ratapan. Nah, nangis sendiri gak masalah, tapi nangis berlebih-lebihan berlanjut-lanjut itu yang perlu dikondisikan. Nah, sehingga karena Nabi memandang itu kurang baik, maka Nabi memberikan nasihat, bersabarlah dan bertakwalah. Itu disampaikan ketika Nabi melakukan perjalanan. Ini dojonin apa? Menunjukkan bahwa nasihat itu bisa dilakukan kapan saja. Di forum meja makan semisal. Itu ditegakkan amar ma'ruf, dan itu banyak kita temukan dalam kehidupan Rasulullah. Selalu Pak, pengajaran ilmu itu disampaikan. Nasihat itu selalu ada di sekitar situ. Kita lihat salah satu kisah sahabat Anas ketika duduk bersama Nabi makan bareng. Satu meja dengan Nabi, satu nampak dengan Rasulullah. Tiba-tiba sahabat Anas niku nyelonong mengambil makanan yang bukan pada tempatnya. Jadi dia ngambil makanan yang jauh. Nah ini dipandang kurang etis, dan ini termasuk bagian akhlak yang tidak baik. Karena ini dianggap tidak baik oleh Nabi,
maka sahabat Anas ketika kalau mau ambil makanan yang jauh itu dicekel tangannya oleh Nabi sebelum tangannya menyentuh makanan. Jadi tangan sahabat Anas dipegang oleh Nabi. Apa yang dilakukan? Disampaikan sebuah nasihat. 1 kesalahan, 3 nasihat didapat. Masya Allah. Coba bayangkan. 1 kesalahan, 3 nasihat didapat. Apa kata Nabi? Ya Anas, kul mayalika. Makanlah yang dekat-dekat denganmu. Kenapa anjuran demikian? Ojo gampang iri karo sing didepi wong. Menurut pengajaran itu. Sebab orang itu kadang-kadang gak podo karo lingkungan. Ngerti? Sakit itu paling. Jadi pas jalur yang tadi tuk ami wong sing yo makan tahu itu kadang-kadang sampai kepeduan pas sing kata enak. Ya sing sabar. Ya sing sabar. Lah sing ngerti makanan sing enak yo ngerti yo, ngono lho. Ojo meneng. Paham ya? Ngerti yo iki panganan ojo meneng kayak pura-pura gak ngerti. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Ayo putar-putar saya pada terus ngono lho tadi ngomong. Wis dieling-eling ngaji ngeten iki dieling-eling. Aja kita-kita. Aja kita-kita. Dieling-eling tenan. Oh ini penting Pak ini. Kelihatannya apa? Seperti itu adab soalnya. Perhatikan, itu adab. Itu adab. Dan kalau di rumah Pak, di rumah anak-anak itu diajari mendahulukan orang tua dalam segala hal. Cek akui no kurang ajar. Paham ini? Dari mulai makan, coba ayo orang tua didahulukan. Nanti kalau ada mbah ini kuno, udah makan, anak-anak kita ngambil, nah ayo mbah didahulukan. Nah yang tua didahulukan. Kita menunjuk kepada mbahnya, tapi yang kena kita. Gitu. Jadi anak-anak nanti itu cek ngerti siapa sing didhisik karo wong tuane. Saat ini kita ini sudah pakai diajarkan Pak. Lagi mana? Gak pakai dikenal nol karo wong tua dengan anak-anak. Akhirnya anak-anak kita banyak yang tidak punya adab, banyak anak-anak kita yang tidak punya akhlak. Itu karena orang tua tidak peduli dengan pengajaran akhlak dan adab. Ojo bicara no. Punya kurang ajar dari oh tidak saiki. Ada keluarga sampai selama ini mengenai gak ngajarin tentang adab dan akhlak. Coba, sudahkah kita kenalkan anak-anak kita dengan adab? Sudahkah kita tuntut anak-anak kita dengan akhlak? Jangan teman. Sehingga peran kita sebagai orang tua itu petok itu beriku Pak. Bukan cuma sibuk nyambut gaji, ini kok kami gampang Pak. Ngajari adab itu sinatnya. Saya coba di pulang bersama di milih. Dolek panganan apa ngajari enak dia. Dolek panganan itu gampang. Ngajari itu butuh sembarang kali misalnya. Bon ya? Nah. Jadi pelajaran yang keempat dianjurkan terus-menerus untuk melakukan apa saling menasihati, apakah bermungkar, dakwah itu selalu dilakukan di mana. Jadi di forum makanan tadi ketika anak nyelonong tadi dinasihati satu, nasihatnya apa? Makanlah yang dekat satu. Yang kedua, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wasamillah, dan bacalah basmalah. 1 kesalahan, 3 nasihat dia dapatkan. Itu di forum makan. Di forum makan. Di forum tempat berwudu, ketika Nabi melihat sebuah kesalahan, ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Betul bicarakan. Makanya kalau nyuwun tulung, jamaah sedang tenang. Engkau bete sampai itu sholat Jumat atau sholat jamaah, pas wudu di masjid. Persen anak-anak remaja banyak yang salah. Samin cek kalau nggak percaya. Itu banyak yang salah. Nah kira-kira ngakutin bapak-bapak sih anak-anak remaja pernah ngecek kudingnya aja? Hah? Ayo, nah, sih dulu
rumah. Saya belajar. Bukan saya paling enggak belajar saya di rumah. Kan ini tanggung jawab saya. Makanya kalau anak-anak saya nggak lebih ke kamar mandi, ayo. Itu kesempatan saya mengajari adab. Biasanya orang tua disambatin kamar mandi gitu. Kebanyakan. Ayo, belajar. Mau sama api, masuk malam. Ayo belajar. Udah diri itu gampang Pak. Sing ngomong kok sikile dhisik sing diadake piye baca doa. Kapan jenengan mengajarkan? Mau soal uang itu diajari Ustaz waktu malaikat mengajar belas. Hah? Masuk kalau betul kepingin nama kita disebut boleh. Kok ngerti doa-doa ini saya mengajari ayah. Tak tuh ingin dengan bisa disebut. Atau ibu yang ngajari. Masa setiap doa satu ribuannya sing ngajari kamu sama Ustaz. Loh kok kamu ngerti acaranya begini? Saya boleh ngajari Ustaz. Loh kok ngerti jenis-jenis makanan saya boleh ngajari api. Ayo kapan bapak-bapak disebut nama anaknya dalam pembenaran? Yang seneng ngawal anak-anak itu yang seneng. Diskusi, bijak ngobrol itu luar biasa pengaruhnya, luar biasa. Jadi anak-anak kita mungkin usianya masih dewasa, tapi pola pikirnya sudah dewasa. Kenapa? Sudah dibiasakan dialog dengan usia dewasa. Betul. Sehingga anak ketika mengambil sikap-sikap di sekolah, sikap-sikap di lapangan itu pakai pencernaan, nggak pakai emosi. Soalnya sudah dibiasakan mencerna suatu masalah di rumah. Diperhatikan. Nah, sekarang kenapa Nabi SAW selalu melakukan apa? Menekankan untuk amar ma'ruf nahi munkar di setiap tempat. Mohon diperhatikan. Nah, jadi apa rahasianya kenapa Nabi menekankan untuk melazimkan amar ma'ruf nahi munkar di setiap waktu, di setiap keadaan. Saling menasihati harus dihidupkan, saling mengingatkan harus dibiasakan. Kenapa? Satu, karena dengan adanya mulazamah nasihat-nasihati itu bisa mencegah kehancuran bagi umat, menjaga keselamatan umat dari kebinasaan. Hibdul ummah minal halak. Itu bisa mencegah umat ini dari kerusakan. Surat 11:117. Surat 11:117. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Ayat 117. Surat 11. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, Tuhanmu tidak akan menghancurkan negeri secara zalim. Artinya apa? Dan mungkin tanpa sebab negeri itu dihancurkan oleh Allah. Dan mungkin. Kalau penduduk negeri itu soleh, gak mungkin dihancurkan oleh Allah dengan sewenang-wenang. Gak mungkin. Nah, persoalannya adalah bagaimana untuk mencapai kesolehan umat. Ya apa caranya masyarakat itu jadi masyarakat yang soleh? Maka ini merupakan fungsi daripada amar ma'ruf nahi munkar. Fungsi daripada saling menasehati. Karena ini terbentuk Pak, terbentuk. Jadi masyarakat itu kulino dinasehati,
kulino diarahkan, kulino ditegur, kulino diarahkan. Nanti terarah jadi umat itu menjadi umat yang soleh. Pun ini pertama di antara keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua kita lihat surat 8. Surat 8 ayat 25. Surat 8 ayat 25. Faidah besar dari amar ma'ruf nahi munkar. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan berihalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Allah mengatakan, jagalah dirimu dari fitnah. Ya nanti kalau fitnah itu kalau datang, yang ditimpa itu bukan orang-orang zalim saja, termasuk orang-orang soleh di dalam itu kena akibatnya. Jadi kalau Allah mendatangkan siksaan itu, yang kena siapa? Semua, baik orang yang durhaka maupun orang-orang yang soleh. Oleh karena itu jangan biarkan kedurhakaan itu terjadi di mata masyarakat. Adakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu pencegah dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pun itu di antara keutamaan daripada apa tadi? Saling menasehati di setiap kondisi. Yang kedua apa keistimewaannya? Ikhtiyarul qulub. Nasihat itu bisa menghidupkan hati. Nasihat itu bisa memberikan kehidupan bagi hati. Itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga, bahwa nasihat itu merupakan bagian dari aqdamul wajibat. At-tanasuh, saling nasihati, saling mengingatkan, itu bagian dari aqdamul wajibat. Seutama-utama kewajiban di dalam agama ini. Agama itu nanti nampak kemuliaannya, nampak keistimewaannya. Itu kalau saling menasihati itu hidup, kajian-kajian hidup. Ini keutamaan dan keindahan agama itu kelihatan. Coba jangan rasakan. Nek masjid itu dikai sholat tok nggak ada kajian. Ketok api itu dibunuh. Ayo, sifat hidup jamaah di masyarakat, di tengah keluarganya, nampak keindahan akhlaknya dari mana? Nampak indahnya akidahnya dari mana? Kalau nggak ada kajian. Sakit pun kami. Kalau hanya sholat saja, itu betul sakit pun bentuk betul dikuatkan dengan majelis ilmu. Apa artinya sholat? Apa fungsinya sholat? Sehingga nanti orang-orang yang sholat nanti itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Itu kalau diikuti dengan ilmu, diikuti dengan nasihat. Makanya Nabi mengatakan apa? Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Tapi mengutarakan sampai 3 kali. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Maksudnya apa? Agama itu boten saged urip nek boten wonten nasihat. Boten saged urip agama. Pun itu di antara keutamaan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Dan banyak sekali. Pun sekarang kita lanjutkan pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima adalah al-mar'u la yujaru alal musibah. Ya. Seseorang itu tidak diberi pahala karena musibah yang menimpanya.
Perhatikan, seseorang tidak diberi pahala karena musibah yang menimpanya. Kenapa? Li'annaha laisat mansonah. Karena musibah itu bukan bagian dari aktivitas. Musibah itu bukan bagian dari aktivitas. Wa innama, akan tetapi, yujad, seseorang itu diberi pahala di saat mendapat musibah. Jadi musibah yang menimpa seseorang itu akan mendatangkan pahala bagi yang kena musibah tersebut ala husni niyyatihi wa sabatihi. Jadi musibah yang kita terima itu dengan sendirinya nggak bisa mendatangkan pahala kecuali kalau satu, bagusnya niat kita dalam menghadapi musibah dan kesabaran kita di dalam menghadapi musibah. Pun saged dipahami ini. Saniki ana wong loro padha-padha oleh musibah. Sing situ mboten rido dengan musibah. Yang satu sabar dan rido dengan musibah. Pahalanya di mana? Pahalanya yang di mana? Pahala itu terletak pada musibahnya atau cara mensikapi musibah. Cara itu yang mendatangkan pahala itu, Pak. Kamu jelasnya? Makanya saya ini mengatakan waktu jadi Sarariyatus Shalihin, kalau ada orang kena musibah lalu marah, berarti musibah itu double. Orang mau kena musibah, marah, atau dia nggak ridho dengan musibahnya itu, maka dia telah mendapatkan 2 kali musibah. Satu, musibah yang menimpa dunianya. Yang kedua, musibah yang menimpa agamanya. Saged dipun pahami. Jadi anak wong kena musibah marah, kena musibah murka, kena musibah nggak ridho, ya, maka orang tersebut secara otomatis mendapat 2 musibah. Musibah pertama apa mau? Menimpa dunianya yang sedang dia alami. Musibah yang kedua gimana? Agamanya. Di mana letaknya? Hilangnya pahala. Kalau dia tadi sabar, dia mendapat pahala atas musibahnya. Jadi dia diberi pahala itu bukan karena musibahnya, tapi karena sabarnya. Nah kalau nggak sabar, maka dunianya hilang, pahalanya juga double. Ini makanya jangan sampai kita double musibahnya. Supaya nggak double, ayo dididik diri kita untuk siap menerima ujian-ujian. Pun, nanti yang terpakai pula bersama kepingin teman-teman kita yang kena musibah itu tubuhnya segar, jiwanya segar. Jangan dilarang sedih. Iku kekeliruan profesor. Yesus ojo sedih aja. Sampai keliru. Nanti musibah kalau sedih terus piye? Iku kok sok diwali, Pak. Enak awakmu ngono, Mas. Lha gimana? Biarkan aku sebut Mas, enggak apa-apa. Saat ini pun aku dapat musibah seperti kamu juga aku merasakan sedih. Sedih itu manusiawi, Mas. Tapi kalau nangis mawon, yang penting aja berlebih-lebihan, nangis enggak masalah. Iku kok sok enggak perlu musibah. Betul-betul akan terasa betul. Makanya Nabi itu mengarahkan orang-orang seperti itu. Sedih itu nggak dilarang, namun jangan sampai berlebih-lebihan. Nah saiki apa carane kesedihanmu itu dibayar larang oleh Allah? Ya kan? Ya apa caranya kesedihanmu itu dapat pahala besar dari Allah? Ya apa caranya saya? Itu mikir orang Nabi. Luar biasa pengaruhnya. Makanya kalau kasih nasihat-nasihat itu sih enak bagi orang itu termotivasi. Ojo dapat ojo sabar. Pokoknya sih sabar. Gini akhirnya kan terima mau sabar. Benar? Nah, jadi orang diberi pahala karena musibah itu bukan karena
musibahnya, tapi karena apa? Bagusnya niat dan kesabaran di dalam wajah milu sobri, dan indahnya kesabarannya, waridhahu biqadaillahi wa qudrihi, dan ridhonya orang itu kepada ketetapan Allah. Dia ridho dengan takdirnya Allah. Itu luar biasa nilainya, Pak. Nilainya luar biasa. Jenengan sakit lalu sabar, itu bisa membandingi ahli orang-orang salat malam. Niku bisa mengimbangi pahalanya orang-orang yang ahli salat malam. Sabarnya ketika kena musibah. Sebab salat malam ambil sabar itu abot sabar ya. Wah, kok bisa salat malam, tapi benar sabar ketika mendapat musibah. Makanya sabar itu luar biasa. Itu pintu seluruh kebaikan. Saya ulangi. Orang kalau mendapat, dia bisa memperoleh kesabaran, berarti dia diberi karunia sebesar-besarnya oleh Allah Ta'ala. Tiang itu yang diparingi sifat sabar, berarti dia sudah dikasih kunci-kunci seluruh kemuliaan. Kenapa? Kalau orang itu dikaruniai oleh Allah sifat sabar, maka sifat-sifat mulia yang lain pun dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Saya akan paham ini. Orang kalau diberi karunia oleh Allah sifat sabar, berarti sifat-sifat mulia yang lainnya juga akan diberikan oleh Allah kepadanya. Contohnya, sifat pemaaf. Pemiliknya siapa? Pemaaf. Pemiliknya siapa? Sabar. Tawaduk, pemiliknya siapa? Sampai tumon boten pemarah tawaduk. Nyaduk sih. Ayo, sampai tumon boten pemarah tawaduk, gak ketemu. Al-hilm, sifat santun. Siapa pemiliknya? As-sabar. Masya Allah. Al-ana, sifat tenang. Siapa pemiliknya? Al-jud, sifat dermawan, sifat pemurah. Siapa pemiliknya? As-sabar. Dan yang paling puncak apa, Pak? Istiqomah. Siapa pemiliknya? As-sabar. Orang yang tidak punya sabar, jangan mimpi untuk mendapat istiqomah. Coba contohnya saja, kita ngaji gak sabar. Istiqomah? Istiqomah? Rata-rata banyak teman-teman yang kita juga. Sing jadi istiqomah dalam kajian itu, Pak. Boten kok. Napa niku setiap kajian bakal gimana pun boten. Istiqomah itu dalam sebuah karya ilmu. Contohnya, ini ada banyak teman-teman kita ngaji. Wah, saya tanya, sudah berapa lama ngaji? Sudah 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun ikut kajian sunnah. Katanya, kitab apa yang sudah hafal? Belas. Jadi belum ada satu pun kitab ini. Terus 10 tahun ini apa? Itu yang gak bisa perhatikan. 10 tahun itu bukan waktu yang kalau satu pun kitab yang sangat hafalkan. Sehingga kita sulit menerangkan ilmu, makanya gak menguasai ilmu. Seakan-akan punya ilmu tapi gak. Karena mencolok kita. Kenapa mencolok kita? Sampai tahu kita mencolok. Jadi mencolok kita itu bukan terarah. Makanya contoh Arba'in Nawawi, di mana ada kajian Arba'in Nawawi, sudah ajak nih guru kita itu. Nah, kita ini kadang-kadang mau berjodoh. Ngerti mau berjodoh? Ngerti mau berjodoh? Orang kajian di-share pengajian bilang, oh itu kok judulnya apik? Waduh, itu penyakit yang ngaji kayak gini. Utawa Ustaz viral. Sudah, kajiannya mungkin di tempat Anda itu kita apa? Kaji, kok di tempat Anda kajian? Sudah, biarkan saja. Jadi kan rutin dengan ini.
Atau kalau Anda mundur hari itu, karena ini ada ustaz tamu dari luar kota, ustaz yang ilmunya luar biasa, kita datang. Tapi yang dikaji di sini tadi jangan sampai kehilangan ilmu. Takutmu jangan sih. Contoh ya bisa bikin yang tadi, sampai ini berdiri. Pak, sing ini bahas apa? Ibu arang ngaji begitu. Ini kan kira-kira kok. Tapi kalau yang di sini, nah itu kekurangan di antara kita. Jadi tolong, apa nih kucing? Makanya, nek panjenengan kali itu dianugerahi sifat sabar, itu karunia yang luar biasa. Dan itu diabadikan dengan Quran. Sing sopan namanya, saya itu. Nah, sebaliknya orang yang dicabut sifat sabarnya tidak diganti sabar, maka sifat-sifat mulia yang lain pun akan dicabut oleh Allah. Gak mungkin orang gak punya sabar, punya sifat pemaaf, gak mungkin. Pendendam dan itu diabadikan oleh Allah menjadi surat 41. Surat apa? Fussilat. Surat 41. Ayatipun 35. Surat 41 ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Sama. Ya, sifat-sifat yang mulia itu tidak mungkin dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Maka di situ disebutkan sifat sabar itu kunci perbendaharaan dari sifat-sifat mulia yang lainnya. Nah, dan makanya terus berdoa kepada Allah supaya panjenengan kali itu dipun tambahi paringi kesabaran. Allahumma afrigh alaina sabra. Nah, kalau imutaken Pak, cek mboten kaget. Biasanya kalau takdir dokter kalau ngasih obat itu kan resikonya biasanya dikandani. Cek mboten nek mati mau diobatkan tadi ki Pak biasa bergerges. Nggih, nek kapan keluar bisul niku berarti mengeluarkan toksinnya. Nanti kemarin ngomong obat, kok bisul gak kaget. Kemarin ngomong obat tambah loro. Kan itu mengeluarkan apa? Racun melalui itu. Atau kalau jangan nanti kencingnya panas, kalau habis minum obat ini, mereka gerges orang demam. Niku berarti ada reaksi obat ini, mereaksi pada racun-racun tubuh. Nah, begitu juga nek jenengan doa minta kesabaran, ojo kaget, nek mari dungo dikek musibah. Soalnya saya menjaluk apa? Jaluk sabar. Buat sakit itu lagi? Nah, kasih ke jaluk sabar. Lalu Pak, kudu siapkan diri. Masalah itu memang dibegitukan supaya kita mendapatkan kesabaran. Contohnya nek jenengan itu ada seseorang mendatangi satu tempat. Ada orang mendatangi satu tempat. Pak, saya kepingin memiliki tubuh yang kuat, yang tegak, yang sehat, yang seger. Kira-kira kalau tak turu, turu aja masuk ke tangan. Orang dikepungi sampai minggu itu. Postar, lagi betul. Postar, lari, angkat besi, olahraga, apa
bukan seperti kalau bahasa mereka bojoke kayak teh oleh teh. Kan ngomong. Kalau kita minta kesabaran itu dikasih sebab bagaimana caranya supaya sabar. Benar. Sama dengan kita minta iman itu. Sama yang kita ngerti. Sama yang dulu jalur iman itu iman sing kuat atau iman sing lemah. Itu gak mikir sini. Ayo. Otomatis sama jadi jalur iman itu iman sing kuat. Tapi kalau nggak masuk harus mikir. Karena mikir itu konsekuensi ini kudu disiapkan. Kenapa Pak? Ujian yang Allah berikan kepada manusia itu sesuai dengan apa? Imannya. Gimana? Allah memberi ujian kepada manusia sesuai dengan semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya. Dan tidak pernah bisa menjalani iman sing kuat konsekuensinya. Kasih tau. Jadi iman sing ciri-ciri aja. Ya Allah, berilah iman yang biasa-biasa saja, supaya ujiannya biasa-biasa saja. Makanya banyak teman-teman yang sharing curhat bingung, Ustaz kenapa Ustaz? Setelah saya hijrah, saya memperbaiki diri, kok hidup saya semakin sampai salah paham. Sampai ini gak ngerti konsekuensi dia hijrah. Nah sampai sih ngomong hijrah kok. Iku loh, terus kenapa kok hijrah? Iku pingin hijrah mau tadi kan ini hijrah begitu. Saya ketemu lagi ya. Dan untuk dipahami sehingga nanti kita siapkan jiwa-jiwa kita ini. Minta pertolongan kepada Allah. Makanya kan kalau pesen buat balik penjenengan. Setiap kali kita mendapat musibah, ojo didepi kalau pikiran dong. Ojo didepi kalau perasaan. Libatkan Allah. Maka itu dikulinak namanya. Termasuk anak-anak kita di pondok. Ya apa itu pelajaran wangel, pelajarannya kita siap dulu sih tenang di sini. Jadi sekolah itu dengan pelajaran dulu. Terus ojo dihadapi dengan akal kok. Dulu akal kok gak nuntut alammu. Dan terus bisa sholat malam ini coba jangan untuk menembus. Misalnya coba pikiran, nek Allah membantu kamu, orang sing ibu, anak cerdik lagi biasa. Sampai dibangun ini, dan cara membekali anak-anak demikian, termasuk menghadapi teman-temannya yang membuli dan macam-macam. Oh jadi diajari Allah, ini kancamu, sing ini kancamu, lakukan guru nih, itu tutup solusi. Dan itu yang sering dilakukan oleh para orang tua. Ya. Atau kalau itu di-share di grup. Saya kira itu orang tua. Makanya lembaga-lembaga itu bingung berkait pengulangan. Lalu kita jadi kamu itu jangan malas. Kalau aku lapor di mamanya, aku di dalam itu bilangin sama ustaz aku pemalas. Kata ini sok salah tangkap. Lalu itu kadang-kadang nggak lari kasih langsung dieksekusi di share. Kenapa ustaz itu di grup? Kita udah ini anaknya berbohong. Banyak kasus-kasus yang gagal begitu. Ya Allah, itu fenomena-fenomena dalam dakwah. Buat pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6, jadi pelajaran ikan nomor salah satunya. Jadi orang diberi pahala itu bukan karena musibah, tapi karena indahnya kesabarannya, karena keridoannya. Dengan takdir Allah. Oleh karena itulah Nabi SAW mengingatkan wanita tersebut jangan cuma menangis saja, tapi hendaknya diikuti dengan apa? Ketakwaan dan kesabaran. Karena pahalanya di situ bukan dari nangisnya, bukan karena menderitanya orang diberi pahala. Pelajaran yang ke-6 adalah musamahah, al-musab, wa qabul i'tidarah. Pelajaran yang ke-6 adalah memberikan toleransi. Pelajaran yang ke-6 apa Bu? Bu? Itu pelajaran nomor
menang apa? Ayo ngomong-ngomong tak takoni. Ngeten kok boten saged masuk ilmune. Kula niki pun sabar. Oke. Nah, jadi dianjurkan apa tadi? Memberi toleransi. Toleransi terhadap apa? Toleransi kepada orang-orang yang mendapat musibah. Ya. Memberi toleransi kepada orang-orang yang mendapat musibah. Dan waqabuli i'tidzara, menerima udzur mereka. Menerima udzur mereka. Maksud toleransi dan memberi udzur itu apa? Orang kalau kena musibah itu otomatis Pak, psikologisnya bukan stabil. Buat paham ini? Psikologisnya bukan stabil. Nek psikologisnya bukan stabil, itu rodok emosi. Gampang emosi. Makanya kok bebek. Kok bebek? Kok menong kok. Ya, contoh. Suami pulang dalam keadaan capek, mari macet, dalam itu umet-umet no. Ya, marun dasir atau nelo. Kita kok suwe sama macet. Iku sing wedok itu ngerti. Udur. Dikasih udur. Kes biasa panas-panas itu rada panas. Lagi betul Pak? Makanya di jalan raya itu ilmu ini ngaji ini sampai go. Engkau gini jalan raya itu kita akan bertemu dengan orang-orang yang sangat enak di liwat ini. Ketemu sih materi. Lalu dia tak jalan raya itu. Sehingga ini makrab papa akan besok liwat. Itu orang renggang, ini bisa dibuntu ya. Gitu? Karena bagai sok liwat Sinten kok kini longgar masuk. Sinten kok gak sok liwat itu gak mungkin. Aku bilang itu kerupuk kita Gregetan itu buat masuk kemarahan. Kecuali diungkap no. Saya kedua manggil. Saya jenenge salah paham. Karena ini usaha bukan dikurik-kurik. Salah sampai salah kaprah gitu. Saya jenenge sahabat itu murid-murid di empat itu nggak bisa. Murid-murid itu sadar tak boleh, tapi haruskah seperti itu? Lalu saya nggak murid-murid kelas itu betul sehat malah. Saya coba ayo, bujuk sampai digoceng om Mio. Kamu mau sabar, ayo. Tak pentung sampai. Kenapa gocengan sampai waktu itu? Sabar mas. Yang muut bojomu. Jadi sebenarnya sabar itu bukan gak marah, Pak. Marah tapi kita makanya jadi sebetulnya Ali Imran itu wal kadhiminal ghaidha. Apa Pak? Menahan marah dia tapi ditahan. Itu namanya sabar. Impet. Nah ini kan dikatakan hasil empet itu belum. Apaan? Terus. Iya betul. Iya. Pun betul pun ini gimana? Tetap mempet. Pelajaran kan? Jadi nggak Pak. Ibu bapak-bapak lima semua kali ini kita pelajari pada rumah tangga kita hidup bermasyarakat. Makanya kalau dalam konteks seperti ini, apa kata para ulama? Min sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
bagian daripada sunnah-sunnah Nabi SAW adalah ilmul maklum. Apa Pak? Apa itu ilmu maklum? Diangkat ke maklum, kondisinya seperti ini. Maklum, kondisinya kondisi orang seperti ini. Maklum, dia belum tahu ilmu. Maklum, dia belum mendapatkan pemahaman. Ilmu maklum harus diangkat. Kalau sudah lihat konteks seperti ini. Nah, sifat seperti ini itu sangat dibutuhkan di dalam berkiprah di dalam kehidupan, baik secara individu, keluarga atau bermasyarakat. Canggih dengan nanti. Nah, sebab di masyarakat ini orang ini mau macam-macam karakter orang ini. Orang sih hiperaktif, kalau menengah dia, yang dicangkat dengan tinggi. Wonten ya? Suka dibuat-bati, gorok-gorok bisa goroki, karena menengah. Orang sing hipermeneng. Sampai di parang ngarep omah cakek teng juga betul. Dia betul lah. Mana? Masyarakat. Kemenangan itu orang makanya menang ini ya. Makanya jangan. Waktu ini pengalaman ada seorang teman. Calon mantunya itu berdiam, Pak. Menang. Saya guyon. Calon mantu sampai menang. Alhamdulillah mas, calon itu menang. Ojo enak-enak. Kemenangan itu ya kan. Bener Pak, begitu sudah jadi nikahan, menang teman mantu. Menang teman. Tapi keimanan orang tua liwat itu menang. Ya sudah kata orang tua ini. Jangan dia jadi sobat menang di mantu menang. Belajar tadi aja. Oh, satu tengok kemiring ini mana dia kan nolak. Itulah manfaatnya di mantu menang. Jadi mertua ini gak tahu. Mangan rujak sambungkus itu yang menang. Kalau ini baju menang itu yang ketipot itu menang. Cuma cicil makan. Lalu orang tua ini kan barang itu pas iringan dia kan ditakoni dipun kita yang mau bapak cici bisa saya nanti saya pada kroso wae lah ini. Makanya mati menang yang itu ya super. Astagfirullah. Terakhir, pelajaran yang ke-7. Man umira bi ma'rufin alaihi, barang siapa yang diperintah kebaikan atau diajak pada kebaikan atasnya. Ya. Jadi kalau kita dinasihati, diingatkan, disuruh, diajak itu apa? Ayyataqabbalahu. Hendaknya dia menerima nasihat itu. Hendaknya dia menerima fatwa itu. Hendaknya dia menerima ilmu yang disampaikan itu, ajaran yang disampaikan, hendaknya dia diterima. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang sebaik-baik. Wa yaqdulil haq, dan hendaknya seseorang itu tunduk patuh lil haqqi, terhadap kebenaran. Ya, hendaknya seorang muslim itu apa? Tunduk patuh kepada kebenaran. Walau lam yakriful amir, walaupun tidak mengenal dengan orang yang mengajar. Walaupun tidak mengenal orang yang menyampaikan kebenaran. Karena yang penting di sini bukan orangnya, tapi apa? Materinya itu benar apa enggak?
Kenapa demikian? Li'annal mu'min, karena sesungguhnya orang mukmin tujuan utamanya adalah apa? Thalabul haq, mencari kebenaran. Karena prinsip orang mukmin itu mencari kebenaran, tidak melihat siapa yang menyampaikan. Makanya wanita ini termasuk yang tidak baik. Kenapa? Karena yang menyampaikan kepada dia tidak mengenal. Begitu diberitahu Nabi, bukan Nabi pasti harus diterima begitu. Padahal sebenarnya intinya bukan pada orangnya, tapi apa? Materi yang disampaikan itu benar apa enggak? Materi yang disampaikan itu benar apa enggak? Dia nggak melihat dari mana dia, siapa dia. Makanya ada sebuah kaidah yang diucapkan oleh seorang alim, undur man kila wala tandur man qala. Undur man kila, perhatikan apa yang diucapkan. Wala tandur man qala, jangan kamu lihat siapa yang berbicara. Delok materi ini, ojo delok sing nyantet. Kenapa? Orang mukmin itu mencari kebenaran. Sehingga sikap orang mukmin kalau menemukan kebenaran di mana saja dia temukan, dia ambil kebenaran itu walaupun yang menyampaikan itu adalah musuhnya. Walaupun yang menyampaikan itu orang yang tidak dia sukai. Karena intinya bukan orangnya, tapi apa? Materi. Maka ulama menggambarkan al-haqqu lil mu'min dullatun. Kebenaran. Perhatikan, ini kaidah yang sangat bagus sekali, Pak. Kebenaran bagi orang mukmin itu seperti barangnya yang hilang. Ulangi. Kebenaran bagi seorang mukmin seperti apa? Barangnya yang hilang. Artinya orang mukmin mencari kebenaran itu seperti mencari barang yang hilang. Sehingga di mana saja dia temukan, maka dia akan ambil. Atau siapa saja yang menyampaikan, maka dia akan ambil, dia terima. Karena itu yang dicari. Sakit dipahami? Contoh, kontak kita hilang, dompet kita hilang, tas kita hilang, HP kita hilang. Tiba-tiba ada orang datang kepada kita menyerahkan benda kita yang hilang itu. Mas, ini habis Anda. Oh iya benar. Monggo ini dengan ambil. Berhubung sampai yang menemukan, saya nggak mau menerima. Ini masalah sampai. Sampai doi apa ini barang sampai? Iya. Kenapa jangan minta sama nggak mau terima? Karena aku nggak suka dengan kamu. Kenapa kamu yang harus menemukan? Nanti saya dapat gendeng nanti. Pun saja dipahami ya Pak. Nah, sampai ketika nanti Pak, saya Shalih Fauzan di dalam kitab Masail Jahiliyah. Nek sakit dengan beli kitab ini. Masail Jahiliyah. Napa Masail Jahiliyah? Tabiat jahiliyah yang masih sering dilakoni umat Islam. Itu sisa-sisa jahiliyah, tapi masih di. Nah, salah satunya apa? Salah satunya demikian, dia ta'assub dengan orangnya, sosoknya, bukan dari kebenaran. Lihat yang disampaikan. Kalau yang disampaikan itu nggak benar, atau referensinya lemah, atau subhan, kacau, maka tidak masalah kita tolak. Karena bukan itu yang kita terima. Bukan orangnya siapa, tapi kebenaran disampaikan itu perlu dengan kerancuan, maka tidak boleh diterima demikian. Walaupun dia dari lulusan dari mana, statusnya apa, levelnya apa, kita bukan mencari itu, tapi kita mencari kebenaran yang sebenarnya itu. Akhirnya, nah suatu saat mobil itu duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba ada orang Yahudi datang. Tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, antum tusyrikun, kalian disyirik semua, katanya. Kaget para sahabat. Oh, kenapa kami syirik? Apa yang kami lakukan? Orang Yahudi mengatakan, li'anna taqulu masya Allah wa sya'a Muhammad.
barusan saja ngomong sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Mestinya nggak begitu kan? Mestinya kamu berkata, Masya Allah wahdah, segala sesuatu itu terjadi atas kehendak. Itu orang Yahudi kan? Akhirnya Nabi mendengarkan omongan Yahudi dan menasihati para sahabat. Yang diucapkan Yahudi ini benar. Jadi nggak boleh mengatakan Masya Allah wasya'a Muhammad, tapi katakan Masya Allahu wahda atau Masya Allah thumma sya'a Muhammad. Jangan digabung antara keinginan Allah dengan keinginan Muhammad. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah saja, bukan atas kehendak yang lain. Nah kalau yang lain berarti ada sekutu di situ, syiriknya di situ. Nah, yang kita ambil pelajaran apa? Rasulullah SAW pun mengambil apa? Nasihat dari siapa lagi? Siapa yang begini? Musuh tadi bukan. Tapi diambil pelajarannya. Kenapa? Karena benar itu dalam hal ini. Sabun, berarti kalau anda sampai memahami cara ilmu juga demikian. Bukan melihat orang, tapi melihat. Nah, benar yang disampaikan. Terima, kita wajib. Ojo divisi kalau kebencian. Ngerti ya? Sebab benci itu kan menjadikan pandangan mata itu tak sehat. Nopo sing diomong sing dibenci itu mesti elek. Guyune elek, menengi elek. Perbuatan api elek, omongannya elek. Bagaimana? Coba, gak usah jauh-jauh kalau kita sedang tengkar dengan istri kita. Apa yang dilakoni? Elek, karena kita pakai kacamata kebencian. Jadi kalau orang melihat kacamata kebencian, semua yang dilakukan yang dilihat itu mesti jelek. Gimana? Contoh dengan ngaji kita nih. Soalnya baru rokok mati. Kayak jenengin tapi itu wis kenapa? Iya, tapi dan itu yang menyebabkan kenapa orang Yahudi terhalang untuk mendapat hidayah. Kenapa orang Yahudi terhalang mendapat hidayah? Tidak bisa menerima kebenaran. Bukan karena nggak ngerti kebenaran, Pak. Tapi tahu, tapi dia didahului dengan kebencian dengan Nabi SAW, sehingga kebencian itu yang menjadi tabir antara dia dengan kebenaran. Nggak bisa menerima kebenaran gara-gara Muhammad cinta Nabi. Coba lihat Muhammad akhirnya. Inilah yang menjadikan persoalan-persoalan yang harus dibenahi dalam karakter diri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian malam ini, pelajaran penting dari hadis 31. Insyaallah nanti bulan depan kita akan lanjutkan pada hadis 32. Ya, hadis 30 menjelaskan tentang apabila seseorang diambil oleh Allah para kekasihnya. Ketika para kekasih kita diambil satu persatu oleh Allah, sikap kita bagaimana dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, demikianlah kajian pada malam hari ini, yang mana pada malam hari ini mengambil tema sabar dalam berdakwah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa memberikan tambahan ilmu sekaligus memperkuat iman dan takwa kepada Allah, dan sekaligus bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap berada dalam lindungan Allah, dan ditambahkan umur kita untuk bersama-sama thalabul ilmi di Masjid Al-Hidayah ini. Demikian kurang lebihnya. Nasrul minallah wa minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.